Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak viewers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di channel saya ini yang sederhana sekali tentunya. Eh, saya doakan ya para viewers, sebelum saya mulai ini saya doakan semoga para viewers selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezeki yang melimpah tentunya, dimudahkan jodohnya dan tentunya ya dilancarkan segala usahanya. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan COVID ini, pandemi ini segera berakhir ya, karena ketika saya merekam ini ya kondisinya masih penuh dengan pandemi COVID-19 dan semoga saja bisa segera berakhir. Itu. Saya yakin juga para viewers juga sebagian ada yang jenuh ya, yang cuman gabut di rumah, nggak bisa ngapain, nggak bisa hangout, bukan hangover, hangout ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nongkrong segala macam. Jadi ya mungkin mulai sedikit stres gitu. Namun saya harap tidak ya, tidak stres ya. Apalagi dengan melihat muka saya seperti ini gitu kan. Ya. Oke, viewers yang saya hormati, rekan-rekan viewers yang ada di dunia nyata maupun di dunia gaib, walaupun di dunia maya sekaligus. Pada video kali ini saya menjelaskan tentang lanjutan dari materi kelas 11 IPA dan IPS untuk sejarah Indonesia mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, atau lebih tepatnya pada sebelum Indonesia merdeka. Walaupun tentunya saya juga memberikan penjelasan sedikit, mungkin di antara viewers ada yang sependapat ataupun tidak, namun silahkan kalian bisa isi kolom komentarnya di bawah. Dan bagi yang belum menyaksikan video-video saya, terutama lanjutan yang sebelum ini, nanti linknya akan saya bagikan di atas. Oke? Nah, pada bab ini kita membahas tentang dampak kolonialisme dan imperialisme. Nah, ini kita bicara dampak. Namun saya tekankan mungkin apa yang saya kisahkan mungkin tidak sama ya, karena wajar karena sejarawan ataupun dalam penulisan historiografinya punya opini yang berbeda. Namun inilah demokrasi. Segala sesuatu berbeda pendapat adalah hal yang wajar. Kecuali kalau kalian berdebat dengan pasangan gitu kan. Ya, itu ilustrasi singkat aja dari saya sih. Nah, oke, kita mulai aja nih. Nah, kita bicara dampak. Oke, ini background layarnya, bukan layar ini ya, ini di tempat saya gawe itu kerja itu kan. Ini background di PowerPoint-nya, di slide ini adalah Lawang Sewu atau Museum Perkeretaapian. Jadi gedung ini menarik karena menjadi corak tentang dampak dari kolonialisme dan imperialisme dalam bidang khususnya arsitektur, salah satunya itu. Nah, dampak kolonialisme dan imperialisme di sini kan bisa kita lihat dari beberapa bagian, mulai dari politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, pendidikan. Oh ya, tadi saya lupa jelasin. Mungkin video ini akan saya bagi dalam beberapa bagian karena agak banyak dan mungkin penjelasannya bisa agak panjang. Jadi saya berusaha untuk sesingkat mungkin menjelaskannya, dan sisanya ya para viewers yang bijaksana tentunya bisa mencari referensi-referensi atau membaca lah, gerakan literasi ya, gerakan literasi supaya para viewers jangan terpaku kepada satu konteks media itu sebagai pembanding ya. Nah, kita mulai saja dari yang pertama. Ini dari daftar isinya tadi. Ini bicara politik dan pemerintahan. Masa kekuasaan VOC, Dendels, Raffles, dan juga masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi secara langsung ini membahas tentang konteks kebijakannya. Kebijakan yang tentunya sudah diringkas seringkas mungkin. Nah, kita mulai saja. Ini selanjutnya. Oke, oh sorry. Mohon maaf ya viewers, ini saya geser. Ini, bisa saya kecilin ya. Akhirnya. Belum diupdate soalnya, jadi baru tahu dia bisa kecilin. Oke. Ini masa kekuasaan VOC dari 1602 hingga 1799, ya lebih tepatnya pada akhir abad ke 18 ya, 18 itu. Ya 18.
di mana pengaruh VOC diawali dengan kehidupan mereka di Batavia. Dalam perkembangannya, VOC mulai turut campur dalam kehidupan kerajaan-kerajaan lokal. Terlebih lagi kita harus mengetahui ya, mungkin videonya nanti akan saya sampaikan mengapa VOC itu tiba-tiba bisa menjadi penguasa. Ya, pada awalnya mereka hanya dagang, tapi mereka merasa kepentingan mereka juga harus diakomodir. Ya, salah satunya adalah dengan mendekati raja-raja lokal atau penguasa lokal supaya bisnis mereka aman. Salah satunya itu. Nah, campur tangan dalam urusan politik kerajaan, kemudian penguasa pribumi menjadi bawahan VOC. Ya, karena kan kalau kita lihat konflik-konflik yang terjadi pada era tersebut, sebagai contoh kayak Banten ya, kita ambil contoh Banten, Kesultanan Banten itu kan ada sultannya Sultan Ageng Tirtayasa berkonflik dengan anaknya Sultan Haji yang mungkin dia udah nggak sabaran ingin berkuasa, sehingga mungkin ada desas-desus bahwa yang akan jadi suksesinya bukan dia, bukan Sultan Haji, itu anaknya, mungkin anak yang lain. Tapi saya kurang tahu sih, silakan nanti tulis kolom komentar ya kalau misalnya ada yang salah dari cerita saya tadi. Jadi karena VOC melihat peluang bagus untuk mempertahankan dominasinya secara ekonomi di Banten, maka VOC mulai mendekati pihak yang bertikai, yang tentunya membawa kemenangan buat mereka, diperkirakannya seperti itu. Nah, yang namanya Banten itu nggak gratis, jadi tentunya ada harga yang harus dibayar. Ya, salah satunya adalah memberikan hak monopolinya kepada VOC dalam perdagangan. Kemudian ada politik adu domba yang dijalankan oleh VOC menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga kerajaan seperti Banten, kemudian Mataram yang paling eksplisit, Mataram terpecah menjadi dua, kemudian terpecah lagi menjadi dua lagi, totalnya 4. Seperti Yogyakarta, kemudian Kesultanan Yogyakarta, Mangkunegaran, kemudian Pakualaman sama Surakarta, ya itu gambarannya. Nah, berikutnya masa pemerintahan Dendros. Maaf ya, ini saya kecilin dulu deh, biar tulisannya kelihatan. Masa pemerintahan Dendros memang tidak panjang, kurang lebih kurang lebih 3-4 tahun, di mana Dendros ini penguasa jadi gubernur jenderal, penguasa pribumi diangkat menjadi PNS. Jadi karena mungkin secara positif ya, ini secara positif bupati-bupati atau raja-raja lokal ataupun penguasa pribumi itu dijadikan pegawai dengan tujuan apa? Sebagai bukti mereka terikat terhadap pemerintah kolonial, sekaligus memperkenalkan mereka dengan pola atau sistem pemerintahan yang cenderung lebih modern. Salah satunya itu. Makanya mereka diangkat sebagai pegawai negeri dan mereka digaji oleh pemerintahan kolonial. Dan secara bulanan tentunya. Dampaknya adalah mereka dilarang menerima upeti, sehingga masing-masing upeti itu sesungguhnya mungkin masih ada yang mendapatkannya, tetapi ada yang langsung disetorkannya kemudian dibagi kepada penguasa lokal. Selain itu adalah karena diangkat sebagai pegawai negeri, mereka pun akhirnya kehilangan jabatan itu secara turun-menurun. Kenapa? Ya, dalam hal ini Dendros melihat akan memilih kira-kira siapa yang akan menjadi penguasa selanjutnya yang bisa dikendalikan. Dikendalikan dalam arti ya tidak neko-neko lah, tidak macam-macam itu. Jadi kedudukan dari kolonial itu menjadi aman. Di mana pada pada era pemerintahan Dendros, Pulau Jawa itu dibagi menjadi 8 keresidenan, kemudian kekuasaan pribumi merosot, dualisme pemerintahan antara pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Itu yang terjadi dampaknya pada kekuasaan Dendros. Keresidenan ini maksudnya apa? Wilayah. Contoh Banyumas ya, misalnya Banyumasan, kemudian wilayah Bagelen dan sebagainya, Kedu dan sebagainya itu masuk keresidenan. Atau kalau contoh di era Indonesia modern, plat nomor kendaraan. Plat nomor kendaraan itu di Indonesia berdasarkan keresidenan atau wilayah hukum dari kepolisian.
Contoh, kayak misalnya Jakarta kan, platnya kan B, tapi Jakartanya pun terbagi menjadi ada B, Tangerang, Depok, dan juga Bekasi. Karena kan jatuhnya kan daerahnya masuk dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya gitu kan. Tapi Bogor enggak, karena Bogor tuh sudah masuknya ke wilayah hukum Polda Jawa Barat. Salah satunya itu gambarannya. Oke, lanjut. Hmm, ini adalah bagian pemerintahan Eropa. Ada residen, asisten residen, dan pegawai kontrolir. Namun ini hanya gambaran kecil ya. Mungkin eh, rekan-rekan viewers sekalian bisa melihat video perjalanan saya ke sebuah museum di Lebak Banten. Itu ada gambar mengenai bagan kekuasaan di era kolonial yang Eropa, yang bagian pemerintahan Eropa dan pribumi. Itu. Jadi kedudukannya ini ada berjejer satu sama lain tuh. Kemudian pemerintahan pribumi ada bupati, wedana, asisten wedana, dan pejabat desa. Ya ini contohnya. Kemudian kita masuk kepada era kekuasaan Inggris. Secara tidak langsung memang wilayah Indonesia dahulu sempat dikuasai oleh Inggris yang ketika itu berkedudukan di India dan juga Singapura. Tapi sesungguhnya sih lebih dominannya ke India ya, karena ketika itu pejabat tertingginya atau gubernur yang paling penguasa paling tinggi kerajaan Inggris itu berada di India, yaitu Lord Minto yang sebagai gubernur jenderalnya, kemudian mengangkat Raffles sebagai letnannya. Itu. Masa pemerintahan Inggris di Indonesia dijalankan oleh Thomas Stanford Raffles yang berkedudukan sebagai letnan gubernur, di mana Raffles ini berupaya untuk mereformasi sistem birokrasi atau pemerintahan yang ada di Hindia Belanda, walaupun kendalanya pun ada. Walaupun ini yang menjadi tanda kutip kritik ya mengenai apakah pada kekuasaan Inggris Indonesia harusnya bisa lebih makmur? Ya sesungguhnya enggak juga, karena kembali lagi Raffles kan berkuasa hanya sesaat, hanya kurang waktu 5 tahun. Apa yang bisa diharapkan dari berkuasanya Raffles selama kurang lebih 5 tahun dengan kondisi yang pasca perang antara Inggris dengan Belanda Prancis di Pulau Jawa, tentunya kan itu butuh waktu yang cukup lama. Gitu. Kemudian terjadinya pembagian Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, dan sesungguhnya ini sampai era awal kemerdekaan ini masih berlaku 16 keresidenan ini. Kemudian melakukan pembaruan dalam bidang ketatanegaraan, salah satunya mengembangkan hitam di atas putih, kontrak ya, secara jelas dalam hal sewa tanah dan sebagainya. Kemudian apalagi pembaruan dalam bidang ketatanegaraan juga dibuatlah pengadilan-pengadilan yang tentunya dibagi berdasarkan jenisnya, mulai dari untuk Eropa, Timur Jauh sampai pribumi. Walaupun sesungguhnya di Australia mungkin juga ada, itu ya awalnya. Kemudian penghapusan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Jadi semacam upacara-upacara segala macam tuh mulai dikurangi itu karena dianggap kurang modern bagi orang Inggris ketika itu. Sekaligus juga melegitimasi bahwa Inggris memang yang berkuasa di wilayah tersebut. Kemudian ada yang kepastian hukum tadi yang sudah saya singgung mengenai hitam di atas putih. Karena kan jelas tujuannya dengan adanya kepastian hukum atau perjanjian hitam di atas putih tentunya akan menguntungkan bagi salah satu pihak yang mungkin akan dirugikan. Misalnya perjanjian jual beli atau sewa tanah. Itu kan juga harus ada tanda buktinya kalau misalnya ini sudah tercatat. Kemudian masuk kepada masa kolonial Belanda. Masa kolonial Belanda ini mulai berlangsung sejak era politik pintu terbuka hingga masa Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik tahun 1942. Oh ya, nyinggung dikit Perang Dunia Kedua ini sesungguhnya tergantung perspektif ya. Kalau orang Eropa, di Eropa Perang Dunianya itu kan berlangsung, ada yang mayoritas buku tuh menyatakan Perang Eropa tahun 1939 sampai 45, awal mulanya 39, tapi itu di Eropa kan. Tapi kalau di Asia Pasifik, sesungguhnya dimulai dari 1930-an, yaitu ketika Jepang menyerang Cina.
Kemudian puncaknya tahun 42 ketika Jepang menyerang Amerika Serikat. Tapi itu nanti pembahasannya, nggak sekarang. Oke, masa kolonialisme berlangsung setelah Komisaris Jenderal berakhir dan digantikan sistem tanam paksa. Sejak itu, kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda dipegang oleh Gubernur Jenderal. Salah satu gagasan yang berdampak adalah Pax Nederlandica. Pax Nederlandica atau Belandanisasi ya istilahnya. Jadi perdamaian Nederlandica ini maksudnya ingin menyatukan semua wilayah itu menjadi kekuasaan Belanda. Ekspansionismenya seperti itu. Kemudian gagasan tersebut dicetuskan oleh Van Hus yang bertujuan menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaannya. Tadi sudah saya singgung. Dan itu menjadi cikal bakal gagasan mengenai konsep NKRI. Oke, kalau masih ada yang belum jelas silahkan kalian tanyakan ya. Nah, kita langsung masuk ke bagian ekonomi. Di bagian ekonomi ini memang ya tadi dibagi-bagi lagi berdasarkan beberapa kebijakan. Tadi kan birokrasi ya contohnya. Ini kepada ekonomi. Nah, dampak ekonomi dari VOC ini adalah maraknya praktik eksploitasi ya. Ini memang hal yang wajar gitu kan. Secara umum eksploitasi ini berupa penanaman paksa dan penyerahan wajib ataupun monopoli perdagangan dan pajak. Jadi sistemnya adalah ketika itu para petani yang berada di bawah kekuasaan VOC itu harus menanam tanaman ekspor dan mereka harus menjualnya dengan harga serendah mungkin dengan tujuan agar barang tersebut bisa dijual mahal ke Eropa. Kalau kita tarik ke era modern sebagai contoh seperti ini. Mengapa sih harga sembako atau Indomie saja kita ambil contoh, di luar daerah itu harganya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ya karena ada ongkos. Kayak ambil contoh tadi Indomie, paling gamblang lagi yang agak ringan menurut saya ya, telur. Ketika rekaman ini dibuat, harga telur di tempat tinggal saya itu masih sekitar harga 21.500. Bahkan sebulan sebelumnya menyentuh harga 20.000 hingga 18.000 per kilo. Kenapa? Karena overproduksi, pasar dilimpahi oleh telur. Kemudian karena terlalu banyak maka agar barang itu tidak, karena telur itu kan rentan busuk. Jadi bagaimana caranya agar beras lagi telur itu bisa terjual dan peternak bisa mendapat balik modal? Ya mereka harus menjual dengan harga yang dijangkau oleh pembeli, yaitu harga sekian. Nah, akhirnya apa? Akhirnya nanti lama-kelamaan stok berkurang dan semakin lama sesuai teori ekonominya, semakin langka barang semakin mahal. Itu yang akan terjadi. Gitu. Oke, lanjut ke poin ini ya. Monopoli perdagangan dipusatkan di Pulau Maluku dan Banten karena yang satu ada di barat, yang satu di timur. Yang satu membahas tentang rempah-rempah, yang satu lagi membahas tentang lada atau cengkeh kalau di Banten. Itu. Praktek eksploitasi ini berkaitan erat dengan kebijakan mulai dari penyerahan wajib, ekstirpasi, dan kontingenten. Untuk istilah berikut yang tadi, silahkan para viewers cari di referensi yang lain ataupun nanti saksikan mampir di channel saya dan di situ ada video tentang kebijakan ini maksudnya seperti apa. Oke. Kemudian dari kawasan VOC secara ekonomi kita lihat pada era Dendels dampaknya adalah perubahan sistem ekonomi tradisional menjadi modern. Ya mungkin ini tahapan-tahapan kita mengenal istilah monetisasi. Kemudian dalam sistem modern tanah-tanah milik raja berubah menjadi status milik pemerintah kolonial. Sesungguhnya kalau kita tarik kebijakan tanah di Indonesia ini memang tidak lepas dari apa yang terjadi pada era kolonial. Contohnya ada tanah milik negara, ada status hak guna bangunan, sertifikat hak guna bangunan, kemudian sertifikat pakai dan lain sebagainya. Ada juga sertifikat hak milik SHM. Itu di Indonesia itu banyak jenis kepemilikan tanah. Salah satunya yang tadi.
Perubahan status tanah menyebabkan petani membayar pajak hasil bumi kepada pemerintah kolonial. Dampak paling terasa adalah ketika pembangunan jalan raya pos Anyar Panorokan. Satu sisi memang mempermudah akses ekonomi dan juga menghasilkan mempermudah logistik, namun pembangunannya juga memakan korban jiwa. Namun tidak banyak yang tahu, sesungguhnya Dendels itu hanya membangun sebagian saja jalan raya pos ini, karena biayanya sebagian itu ditanggung oleh para bupati yang wilayahnya diluati oleh jalur tersebut. Itu. Kalau kita ambil contoh, kayak pembangunan tol Trans Jawa misalnya atau Trans Sumatera. Kalau kita simak, kenapa sih itu biaya tol Trans Jawa itu mahal? Ya karena proses pembangunannya atau infrastrukturnya memang cukup mahal. Kemudian berapa lama untuk balik modal? Ya mungkin 100 tahun. Ya sebagai contoh gini, perbandingan ya. Tol tertua di Indonesia itu adalah tol Jakarta, Bogor, Ciawi atau sebutannya Jagorawi. Itu tarifnya murah, tidak nyampe 15.000. Kalau misalnya dari ujung ke ujung, silakan koreksi ya jika saya salah. Ini berdasarkan pengamatan saya yang tinggal di daerah Depok ke arah Bogor, harga tiketnya harga tolnya cuma sekitar 9 ribuan ya, 9 ribu atau 7 ribu saya lupa. Itu bisa dikatakan tol yang paling murah untuk jarak Depok Bogor atau Jakarta Bogor. Itu kenapa bisa murah ya? Karena satu, tol yang dibangun pertama kali di sana tahun 70-an, kemudian sekarang udah tahun 2000-an. Udah lebih dari 30 tahun lebih atau 40 tahun, sehingga secara keekonomian pembangunan tersebut akan segera balik modal. Karena apa? Karena harganya tidak terlalu tinggi. Belum lagi kan patokannya ketika nanti dikurangi dengan biaya inflasi, kurs mata uang saat itu dan sebagainya. Itu yang menjadi kenapa harga tol itu bisa murah, ya karena tadi biaya operasionalnya juga seperti apa. Seperti itu. Jadi itu adalah sisi positif dan juga negatifnya dari sebuah pembangunan infrastruktur. Yang paling dominan adalah lingkungan. Ya, contoh Trans Jawa tentunya kan menutup beberapa petak-petak lahan sawah yang digunakan para petani untuk memperoleh suplai makanan bagi masyarakat di pedesaan dan juga perkotaan. Seperti itu. Oh ya, kalau bicara Jalan Raya Pos ini, karena saya tinggal di daerah Jawa Barat, Depok ya, untuk mengetahui Jalan Raya Pos ini silahkan ke Puncak, Bogor. Nah, itu salah satu jalanan yang dibangun oleh Era Dendels. Itu. Kemudian, langsung, Raffles lagi, upaya Raffles memberikan peluang ekonomi yang didukung kepastian hukum, usaha, sehingga munculkan mulai ya, bukan langsung, memulai kegiatan perdagangan bebas. Kondisi tersebut didukung oleh sistem sewa tanah yang diterapkan dalam era Raffles supaya petani itu bisa semangat menanam tanaman yang sesuai dengan kebutuhan ekspor dan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Namun kendalanya adalah soal pelaksanaan karena kan sewa tanah ini pajaknya ditekankan kepada 3 jenis tergantung kondisi tanahnya. Kalau tanahnya subur, agak subur atau sedang dan tidak subur tuh nilai pajaknya berbeda. Pada pelaksanaannya sistem sewa tanah ini memang memberatkan rakyat untuk bayar pajak atas sewa tanah. Sebagian besar bergantung kepada rentenir Tionghoa. Dampaknya masyarakat terlilit hutang dan kehilangan tanah kepada pemberi hutang. Dan sesungguhnya ini bukanlah hal yang baru, karena Pak ini juga masih terjadi di Indonesia, di mana ada istilah tengkulak yang membeli misalnya gabah petani jauh sebelum panen, sehingga bisa mendapatkan harga yang murah. Tapi ketika sudah panen, tengkulak tersebut mendapatkan untung yang 2 kali lipatnya karena sudah bisa mengeringkan dan mengirimkan barangnya itu ke pasar atau penggilingan gabah untuk dijadikan beras. Seperti itu. Nah, masa kolonial. Nah,
ketika dampak dari masa kolonial ini adalah ketika sistem tanah paksa yang diganti dengan sistem ekonomi terbuka atau ekonomi liberal. Sehingga pada era kolonial, kebijakan tanah paksa dan ekonomi liberal ini memunculkan kota pusat industri di Hindia Belanda. Ya, seperti Batavia, kemudian Bandung, Semarang, Jepara, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi pusat-pusat industri. Ya, kayak Kediri, kita kenal dengan gudang garam. Kemudian Jepara dengan Jati, dan lain sebagainya. Itu contoh. Kemudian Tangerang dengan topi petaninya, segala macam. Itu gambarannya. Kemudian kota-kota tersebut muncul ya kota-kota tersebut diikuti dengan pengembangan infrastruktur, yaitu pembangunan jalur transportasi seperti kereta api dan lain sebagainya, dan tentunya mulai diperkenalkannya sistem perbankan modern atau sistem keuangan secara modern, yaitu munculnya bank mulai dari milik pemerintah hingga swasta. Yang tujuannya apa? Ya, menyimpan dana nasabah dari masyarakat. Nah, makanya kan di Museum Bank Mandiri kalau tidak salah, kalau saya ingat, di situ ada bagian di mana teller itu terbagi menjadi 3. Ya, salah satunya untuk melayani orang Indo-Eropa, kemudian melayani orang Timur Jauh kayak Cina, India, Arab, sampai masyarakat pribumi. Itu. Jadi adanya kastanisasi dalam sebuah sistem ekonomi. Oke, baiklah. Mungkin saya sudahi dulu ya untuk video kali ini, karena nanti terlalu panjang nanti videonya, ini udah hampir setengah jam gitu. Saya ngebahas ini. Namun yang jelas nantikan terus video dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel saya. Tetap semangat, tetap positif, dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ciao. Bye-bye.